Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Pagi itu cerah sekali di desa tepi danau. Lulu, anak bebek kecil, bangun lebih awal. Ia selalu semangat membantu mama bebek. Setiap hari, Lulu membantu membawa keranjang kecil untuk mama ke kebun sayur. Ia tidak pernah mengeluh. Teman-teman bebek Lulu lebih suka bermain di danau. Mereka sering berkata, bekerja itu melelahkan. Tapi Lulu tetap memilih membantu mama. Dengan sabar, Lulu menyiram bunga-bunga di kebun. Ia suka melihat kupu-kupu berterbangan di sekitarnya. Tidak hanya di kebun, Lulu juga rajin membantu mama menyiapkan makanan. Ia membawa biji-bijian kecil ke dapur. Teman-teman bebeknya sering mengejek Lulu. Kamu terlalu rajin. Tapi Lulu hanya tersenyum. Ia tahu rajin adalah hal baik. Tiba-tiba hujan deras turun. Teman-teman Lulu kebingungan mencari tempat berteduh. Lulu tetap tenang, membantu mama menyelamatkan hasil kebun. Karena rajin, Lulu dan mama berhasil menyimpan sayuran dengan aman. Sementara teman-teman bebek kedinginan karena tidak punya tempat berteduh. Teman-teman Lulu merasa malu. Tapi Lulu tidak marah. Ia berbagi makanan dan kehangatan dengan mereka. Sejak hari itu, teman-teman Lulu belajar bahwa rajin membawa banyak kebaikan. Lulu menjadi teladan, si anak bebek kecil yang rajin dan berhati baik. Terima kasih sudah menonton cerita Dongeng Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Kisah angsa bertelur emas. Hiduplah sepasang petani miskin yang tinggal di sebuah gubuk sederhana. Mereka bekerja keras setiap hari. Namun hasil panen mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu pagi, mereka menemukan seekor angsa putih yang cantik terikat di dekat ladang mereka. Suamiku, lihat, angsa ini sepertinya tersesat. Keesokan harinya, mereka terkejut melihat angsa itu bertelur. Dan telur itu bukan telur biasa, melainkan emas murni. Apa ini? Telur emas. Kita bisa hidup lebih baik mulai sekarang. Setiap hari, angsa itu bertelur emas. Perlahan, kehidupan mereka berubah. Mereka bisa membeli makanan enak, pakaian baru, dan rumah yang lebih baik. Namun, semakin lama, keserakahan mulai tumbuh di hati mereka. Kalau kita bisa mendapatkan semua telur emas sekaligus, kita akan jadi kaya raya dalam semalam. Mereka berencana memotong angsa untuk mengambil semua telur emas yang ada di dalam tubuhnya. Benarkah ada banyak telur emas di dalamnya? Tentu saja. Ayo kita lakukan. Dengan penuh keserakahan, mereka membunuh angsa itu. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika tidak ada sebutir pun telur emas di dalamnya. Sejak saat itu, mereka kehilangan segalanya. Tidak ada lagi telur emas, dan kehidupan mereka kembali miskin seperti dulu. Keserakahan membuat mereka kehilangan segalanya. Ingatlah, jangan pernah serakah, karena terlalu ingin lebih bisa membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Dan begitulah kisah angsa bertelur emas. Semoga kita selalu belajar bersyukur dan menjaga apa yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton cerita Dongeng Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah hutan bersalju yang tenang, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Luna. Suatu pagi, ia melihat cahaya berkilau di kejauhan. Apa itu? Seperti dunia yang terbuat dari es dan cahaya, katanya penasaran. Dengan langkah kecilnya, Luna mengikuti cahaya itu. Angin berhembus lembut,
membawa butiran salju yang berkilau seperti bintang. Di depan matanya berdiri istana es yang megah. Wow, ini pasti negeri es berkilau. Dari balik gerbang, muncul beruang kutub besar dengan senyum ramah. Selamat datang, Luna. Aku penjaga negeri ini. Hai Tuan Beruang, tempatmu indah sekali, kata Luna kagum. Di tengah lapangan salju, tumbuh bunga es ajaib. Setiap kelopak bunga ini menyimpan kebahagiaan bagi siapapun yang tulus. Jelas beruang kutub. Seekor penguin kecil datang meluncur. Hai, aku Pipi, si penguin ceria. Senang bertemu Pipi, kata Luna sambil tertawa. Tapi tiba-tiba langit berubah kelabu. Angin kencang berputar membawa badai salju besar. Kita harus berlindung, teriak Pipi. Istana mulai membeku seluruhnya. Bunga es ajaibnya membeku juga. Tanpa bunga itu, negeri ini akan kehilangan cahayanya. Dengan tekad besar, Luna melompat ke tengah badai. Aku harus menyelamatkan bunga itu demi teman-temanku. Saat Luna menyentuh bunga es, cahaya hangat menyebar, badai berhenti, es mencair, negeri es berkilau bersinar kembali. Kau menyelamatkan negeri kami, Luna. Kata beruang kutub haru. Kau hebat sekali, tambah Pipi sambil memeluknya. Luna pulang dengan hati penuh kebahagiaan. Ia tahu keberanian kecilnya telah membawa kehangatan bagi banyak hati. Dan sejak hari itu, Luna selalu percaya kebaikan sekecil apapun bisa membawa cahaya yang besar. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di tengah hutan rimba yang hijau, seekor tikus kecil bernama Timo sedang menggali tanah untuk mencari biji-bijian. Angin berhembus lembut dan matahari menyinari bulu coklatnya yang lembut. Hari ini pasti aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Apa ini? Seperti sebuah peta. Tiba-tiba, sekop kecilnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menggali lebih dalam dan menemukan gulungan kertas tua yang berdebu. Seekor burung biru bernama Lila datang terbang dan hinggap di bahu Timo. Hei Timo, apa yang kamu temukan? Sepertinya peta rahasia, Lila. Mereka membuka peta itu. Ada tanda besar di tengah bertuliskan Rahasia Hutan Rimba. Mungkin ini mengarah ke harta karun. Atau sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ayo Lila, saatnya berpetualang. Timo memasukkan peta ke dalam tas kecilnya dan memulai petualangannya. Lila terbang di atas kepalanya. Airnya terlalu deras, Lila. Jangan khawatir, kita buat jembatan dari ranting. Mereka sampai di sungai besar yang deras dan bekerja sama membuat jembatan dari ranting untuk menyeberang. Mereka tiba di padang jamur besar warna-warni. Jamur-jamur itu bersinar lembut di bawah bayangan pepohonan. Wow, lihat ini Lila. Ini benar-benar ajaib. Cantik sekali. Siapa yang berani lewat wilayahku? Kami hanya mencari rahasia hutan, bukan untuk bertarung. Seekor ulat kecil terjebak di jaring laba-laba. Timo menolongnya keluar. Terima kasih. Aku akan membantu kalian nanti. Mereka menemukan batu besar dengan ukiran peta yang sama. Lihat,
Simbolnya sama seperti di peta. Kita harus masuk ke sana. Peta menunjuk ke arah sebuah gua gelap. Di dalam gua, ada kilauan cahaya biru di kejauhan. Apa itu, Timo? Entahlah, tapi terasa hangat. Peta di tangan Timo mulai menyala. Garis-garisnya berubah menjadi cahaya yang mengarah ke dinding gua. Tiba-tiba dinding gua terbuka, memperlihatkan taman tersembunyi penuh bunga bercahaya. Semua hewan kecil keluar dari balik semak. Mereka berterima kasih pada Timo dan Lila karena menemukan tempat itu. Sebuah batu kristal berbicara lembut. Terima kasih telah menemukan rahasia hutan. Gunakanlah keberanianmu untuk melindungi alam ini. Timo dan Lila mendengarkan dengan seksama. Kita memang tidak menemukan emas, tapi hatiku bahagia. Aku juga. Aku belajar bahwa keberanian membawa keindahan. Mereka kembali ke tempat awal. Sekarang, Timo menatap pohon besar itu dengan rasa bangga. Peta tua itu kini bersinar membentuk tulisan. Keberanian adalah harta sejati. Timo dan Lila menatap langit sore yang cerah. Rahasia hutan bukan tentang emas, tapi tentang hati yang berani. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu. Tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah peternakan yang damai, hiduplah seekor anak ayam kecil bernama Lili. Ia selalu ingin tahu tentang dunia di luar pagar peternakan. Pagi, Lili. Lagi ngelamun ya? Aku cuma penasaran, Tutu. Seperti apa ya dunia di balik hutan itu? Lili, jangan pernah ke hutan itu sendirian. Di sana gelap dan berbahaya. Baik, Bu. Tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Suatu sore, angin membawa sehelai bulu berkilau dari arah hutan. Bulu itu tampak seperti mengundang Lili untuk datang. Tutu, aku ingin tahu apa yang ada di dalam hutan itu. Kau yakin, Lili? Hutan itu gelap. Justru itu, aku ingin tahu. Langkah demi langkah, mereka memasuki hutan misterius. Suara gemerisik dan cahaya aneh mulai muncul di sekeliling mereka. Lili, apa itu? Jangan takut, ayo kita lihat pelan-pelan. Hai kecil, jangan takut, aku penjaga hutan ini. Oh, aku kira kau monster. Keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski kau takut. Aku akan mengingat itu. Malam mulai turun, hutan menjadi gelap. Tapi Lili tidak gentar, ia teringat kata-kata rusa bijak. Tutu, aku tidak tahu jalan pulang. Tenang, Lili. Aku akan mencari dari udara. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di antara pepohonan. Mereka mengikutinya, dan perlahan hutan mulai tampak terang kembali. Lili, ibu khawatir sekali. Maaf, Bu, tapi aku belajar banyak hari ini. Lili kini tahu, menjadi pemberani bukan berarti tak takut, tapi berani menghadapi rasa takut dengan hati yang kuat. Anak-anak, ingat ya, keberanian sejati lahir dari hati yang percaya diri. Seperti Lili, kita pun bisa berani, walau kecil sekalipun. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu. Tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Pagi yang cerah di bawah laut biru. Luna, si penyu kecil, berenang
sambil bersenandung riang. Laut biru yang indah, rumahku yang damai. Setiap hari aku menari di ombak yang ramai. Setiap hariku menari di ombak yang ramai. Tiba-tiba, air laut berubah keruh. Sampah-sampah mengapung, dan warna laut tak lagi biru. Koko, laut kita kotor sekali. Iya Luna, aku sudah capek dorong sampah-sampah ini. Kita tak bisa diam saja. Ayo, kita bersihkan bersama. Kata Bibi si ikan biru. Tapi caranya bagaimana, Bibi? Aku punya ide. Kita bisa buat alat pembersih dari barang bekas. Wah, hebat Olo. Mereka bekerja sama, membuat alat pembersih laut dari sampah yang mereka temukan. Buanglah sampah di tempatnya. Kita jaga laut bersama. Akhirnya, laut kembali biru. Semua hewan laut bersorak gembira. Kita berhasil. Laut kita bersih lagi. Ini semua karena kerjasama kita. Jagalah laut, jagalah bumi, agar indah selamanya. Bersih dan biru, penuh pelangi, untuk kita semua. Luna tersenyum. Ia tahu, menjaga lingkungan bukan tugas besar, tapi langkah kecil yang dilakukan bersama. Ayo teman-teman, jangan buang sampah sembarangan ya. Ibu senang kalian menonton sampai akhir. Ingat ya sayang, bumi yang bersih membuat hati bahagia. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Pagi hari di hutan ajaib terasa damai. Tapi ada satu kata kecil bernama Lala yang merasa suaranya terlalu aneh untuk ikut bernyanyi bersama hewan lain. Kenapa suaraku berbeda ya? Semua hewan bisa bernyanyi indah, tapi aku cuma bisa kuek. 4 pagi, mentari berseri, hutan ceria, mari bernyanyi. Bibi yang sangat riang membuat bunga ikut bergoyang, tapi Lala hanya menunduk di tepi kolam. Dengar ini, aku bisa buat lagu dari batu dan ranting. Terbang tinggi di langit biru, bawa cahaya penuh lagu. Tiba-tiba, angin berhenti. Burung tak berkicau. Hutan kehilangan nadanya. Apa yang terjadi? Mengapa semuanya diam? Lala, suaramu adalah kunci hutan ajaib. Kue kecil dari hatiku, dengarlah dunia, dengarlah aku. Suaranya lembut, tapi hangat. Kolam mulai berkilau terang. Suaramu indah sekali. Ayo kita buat lagu bersama. Bersama kita bernyanyi di hutan yang harmoni. Suara kecil jadi berarti saat hati ikut bernyanyi. Hutan kembali bersinar. Semua hewan tersenyum bahagia. Sekarang kau penjaga suara hutan, Lala. Dan kita semua adalah lagunya. Nyanyikan hari, nyanyikan hati, dunia cerah karena harmoni. Suara sekecil apapun bisa membawa perubahan besar jika datang dari hati yang tulus. Bermimpilah tinggi, tapi jangan lupa bersyukur. Kebahagiaan
kadang sudah ada di hati kita sendiri. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di hutan yang tenang, bulan bersinar lembut, semua hewan sedang tidur, kecuali satu tikus kecil yang gelisah di sarangnya. Kenapa malam harus gelap sekali? Milo menutup matanya erat-erat, berharap pagi segera datang. Burung hantu baik hati berkacamata, terbang di bawah sinar bulan, mendarat di dekat lubang tikus kecil. Halo, kecil. Mengapa kamu tidak tidur? Aku takut, gelap membuatku merasa sendirian. Gelap tak selalu menakutkan, Milo. Coba buka matamu. Lihatlah bintang-bintang itu. Milo membuka mata pelan, menatap langit yang berkilau. Wah, ternyata malam seindah ini. Iya, kalau kamu berani melihatnya, gelap bisa jadi teman. Dengarkan heningnya malam, rasakan angin, dan percayalah kamu tidak sendirian. Malam itu, Milo mencoba berjalan sendiri. Aku bisa, aku tidak takut. Tiba-tiba Milo mendengar suara dari semak-semak. Siapa itu? Jantungnya berdebar, tapi ia tidak lari. Hehehe, itu aku, Oli. Kamu hebat, Milo. Aku tidak kabur. Ternyata malam bukan musuh, tapi dunia yang berkilau. Dan kamu baru saja menemukan keberanianmu. Terima kasih, Oli. Aku tidak akan takut lagi. Selamat malam, sahabat kecilku. Hutan kembali sunyi, tapi kini Milo tidur nyenyak di bawah langit malam yang bersahabat. Kadang, rasa takut hanyalah bayangan dari hal yang belum kita kenal. Keberanian bukan berarti tanpa takut, tapi berani melangkah meski hati bergetar. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah kolam yang berkilau seperti emas, hiduplah seekor ikan kecil bernama Lumo. Setiap pagi, ia berenang riang sambil menatap cahaya mentari yang menari di atas air. Lumo punya mimpi besar. Ia ingin keluar dari kolam dan melihat dunia di atas air. Tentu indah sekali di luar sana, gumamnya pelan. Aku ingin tahu bagaimana rasanya melihat langit biru. Lumo, dunia luar tidak selalu seindah yang kau bayangkan. Air di kolam ini sudah cukup melindungimu. Tapi aku ingin tahu, apakah ada tempat yang lebih indah dari sini? Kebahagiaan bukan di mana kau berada, tapi bagaimana kau melihatnya. Tiba-tiba, air bergetar lembut. Dari kedalaman kolam muncul ikan koi agung yang berkilau seperti emas murni. Semua ikan menunduk hormat. Kecil tapi berani. Aku mendengar mimpimu, Lumo. Bolehkan aku melihat dunia luar? Ikan koi agung berkata. Jika kau ingin melihat dunia luar, buktikan bahwa hatimu cukup kuat. Caranya? Dengan menembus aliran air yang deras menuju cahaya. Lumo berenang sekuat tenaga. Namun, arus begitu kuat. Ia terpental dan jatuh lagi ke dasar kolam. Aku belum bisa. Tidak apa-apa, nak. Mimpi besar memang butuh waktu. Malam tiba. Lumo menatap pantulan bintang di permukaan air. Bintang pun jauh, tapi aku ingin mencoba lagi besok. Keesokan harinya, Lumo kembali mencoba. Ia mengingat kata-kata Mira dan menatap ke atas dengan hati berani. Kali ini, ia berhasil naik lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan tenaga terakhirnya, Lumo meloncat menembus permukaan air. Untuk sesaat,
Ia melihat langit biru yang luas dan awan putih lembut. Indah sekali dunia ini. Tak lama, Lumo jatuh kembali ke kolam. Tapi kali ini, ia tersenyum. Ia tahu, impiannya sudah tercapai walau sebentar. Koi Agung tersenyum bijak. Kau sudah melihat langit, Lumo. Kini kau tahu, keindahan sejati ada di hatimu. Terima kasih. Terima kasih. Aku tak akan berhenti bermimpi. Tapi juga tak lupa bersyukur. Sejak hari itu, Lumo tidak lagi iri pada dunia luar. Ia berenang bahagia di kolam emasnya. Dengan hati yang penuh damai. Kadang, keindahan terbesar bukan dari tempat baru yang kita temukan, tapi dari cara baru kita melihat tempat yang sama. Kebahagiaan tidak selalu ada di tempat yang jauh. Kadang, ia bersembunyi di tempat yang sudah kita miliki. Makasih sudah menonton cerita dongeng Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu. Tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di tepi kolam yang tenang, hiduplah seekor katak kecil bernama Fraudo. Setiap hari, Fraudo menatap langit biru dan berkata, Aku ingin sekali terbang di antara awan seperti burung. Fraudo sering bermimpi bisa menari di langit bersama burung-burung. Ia membayangkan angin yang lembut, awan yang putih, dan matahari yang hangat di punggungnya. Andai aku punya sayap. Suatu sore, kakek kodok datang menghampiri Fraudo. Ia berkata dengan suara berat, Nak, katak tidak diciptakan untuk terbang. Kau sudah hebat dengan lompatmu. Tapi kakek, aku ingin melihat dunia dari atas sana. Langit bukan untuk semua makhluk, Fraudo. Hati-hati, jangan biarkan mimpi membutakanmu. Tiba-tiba, seekor capung cantik bernama Tia datang melayang di atas air. Fraudo, kenapa kau terlihat murung? Aku ingin terbang seperti kamu, Tia. Tia tersenyum lembut. Mungkin aku bisa membantumu mencoba. Tia terbang perlahan, mencoba mengangkat Fraudo yang memegang ekornya. Namun Fraudo terlalu berat. Mereka jatuh ke air dengan cipratan besar. Hahaha, mungkin perlu cara lain, Fraudo. Aku belum menyerah. Fraudo mulai berpikir keras. Bagaimana kalau aku membuat balon besar dari daun? Ide yang menarik. Mari kita coba. Hari-hari berikutnya, Fraudo dan Tia bekerja sama. Mereka mengikat daun, menyiapkan tali, dan mengumpulkan udara dari gelembung. Kau sangat gigih, Fraudo. Karena aku percaya, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Akhirnya, balon daun siap terbang. Fraudo melompat ke dalamnya dan whoosh, balon itu benar-benar naik ke udara. Aku terbang. Aku benar-benar terbang. Lihat ke bawah, Fraudo. Kau sudah di atas awan. Namun tak lama kemudian, angin kencang datang. Langit menjadi gelap dan balon daun mulai robek. Oh tidak, aku tak bisa mengendalikannya. Pegang erat, Fraudo. Aku di sini. Balon pecah dan Fraudo jatuh meluncur ke bawah. Tia terbang secepat mungkin untuk menolongnya. Jangan takut, aku menangkapmu. Mereka akhirnya jatuh di tumpukan daun yang lembut. Fraudo menarik napas lega. Aku masih hidup. Tia tersenyum. Dan kau sudah melihat langit dari dekat. Keesokan harinya, Fraudo menceritakan petualangannya kepada kakek kodok. Kakek tersenyum. Kini kau tahu, kadang kita tak harus sampai ke langit untuk merasa tinggi. Aku mengerti, kakek. Yang penting, aku sudah berani mencoba. Malam pun tiba. Fraudo menatap bintang-bintang.
dan berkata pelan. Mimpi itu bukan soal sampai ke langit, tapi berani melangkah lebih tinggi dari kemarin. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di pagi yang cerah, di dalam hutan hijau yang sejuk, semut kecil bernama Lila sibuk mengumpulkan makanan. Embun pagi berkilau di atas daun-daun segar. Saat berjalan, Lila melihat satu tetes embun yang berkilau luar biasa indah. Wah, indah sekali. Kenapa embun ini bisa bercahaya ya? Aku belum pernah melihat embun seindah ini. Tiba-tiba, tetes embun itu bergetar dan berubah menjadi roh embun kecil yang bercahaya lembut. Terima kasih sudah memujiku, Lila. Aku adalah embun ajaib. Embun ajaib? Wah, sungguh luar biasa. Kau baik hati, Lila. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Lila berpikir lama. Aku ingin seluruh teman semutku tidak kelaparan di musim kemarau nanti. Roh embun tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan butiran air kecil turun dari langit. Hutan menjadi sejuk dan segar kembali. Sekarang, makanan akan tumbuh lebih banyak untuk semua semut. Semua semut bersorak gembira. Mereka menari di bawah hujan lembut. Terima kasih, Lila. Kau menyelamatkan kita semua, seru salah satu semut. Pelangi indah muncul di langit. Roh embun berjanji. Selama kau berhati baik, aku akan selalu melindungi hutanmu. Aku janji akan selalu menjaga alam ini. Roh embun perlahan memudar menjadi cahaya lembut. Lila tersenyum, menatap langit yang cerah. Keesokan harinya, Lila mengajarkan teman-temannya untuk berbagi dan menjaga hutan. Jika kita baik pada alam, alam pun akan baik pada kita. Sore itu, Lila beristirahat dengan hati damai. Tetes-tetes embun berkilau lembut di sekelilingnya. Dan sejak hari itu, hutan selalu penuh berkah. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor beruang besar bernama Bruno. Ia baik hati dan sangat menyukai madu. Hari yang indah untuk mencari madu. Bruno melihat sarang lebah di atas pohon tinggi. Ia ingin sedikit madu, tapi tak mau mengganggu lebah. Aku hanya ingin sedikit saja, tidak banyak. Tiba-tiba, seekor lebah kecil bernama Bella terbang mendekat. Halo, Tuan Berulang. Kamu mau madu ya? Iya, tapi aku tak mau membuat teman-temanmu marah. Ini madu untukmu, tapi jangan lupa, madu ini kami buat dengan kerja keras. Terima kasih, Bella. Aku akan mengingatnya. Hari-hari berikutnya, Bruno dan Bella menjadi sahabat. Mereka sering bermain bersama di tepi sungai. Kamu tahu, Bella, kamu lebah paling baik yang pernah aku temui. Dan kamu beruang paling lembut yang aku kenal. Suatu hari, hujan besar datang. Angin kencang membuat Bella terhempas dari sarangnya. Bella, awas! Bruno segera menolong Bella dan melindunginya dari hujan. Terima kasih, Bruno. Aku takut sekali. Jangan khawatir, aku akan menjagamu sampai badai berhenti. Ketika hujan reda, pelangi muncul di langit. Bruno dan Bella tersenyum bahagia.
Lihat Bruno, pelangi itu indah sekali. Iya, seperti persahabatan kita. Sejak hari itu, Bruno dan Bella selalu saling membantu. Mereka menjadi contoh bagi semua penghuni hutan. Kisah ini mengajarkan kita untuk saling peduli dan berbagi. Sekecil apapun kebaikan itu akan selalu berarti besar. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Kisah 3 babi kecil. Di sebuah hutan yang hijau, tinggallah 3 babi kecil yang lucu. Mereka ingin membangun rumah masing-masing agar bisa hidup tenang. Ayo kita bangun rumah sendiri-sendiri, kata babi rajin. Babi pertama sangat malas. Ia hanya mengumpulkan jerami dan langsung membuat rumah sederhana. Hehe, cepat selesai. Sekarang aku bisa bersantai. Babi kedua agak rajin. Ia mengumpulkan kayu dan membangun rumah kayu sederhana. Rumah kayuku cukup kuat, lebih baik dari jerami. Babi ketiga bekerja keras. Ia mengumpulkan batu dan membangun rumah kokoh dengan hati-hati. Kalau rumah kuat, aku bisa aman dari serigala. Suatu hari, datanglah seekor serigala lapar. Ia ingin memakan babi kecil itu. Wah, aku mencium bau babi segar. Serigala meniup rumah jerami dengan mudah. Babi kecil, kutiup rumahmu. Hukum. Tolong! Babi pertama lari ke rumah kayu saudaranya, tapi serigala juga dengan mudah merobohkan rumah kayu itu. Kedua babi lari ke rumah batu saudaranya yang rajin. Rumah itu sangat kuat. Serigala mencoba masuk lewat cerobong asap. Aku akan masuk lewat atap. Cepat, siapkan panci air mendidih. Saat serigala masuk, ia jatuh ke dalam panci panas dan kabur ketakutan. Oh, panas! Hori, kita selamat. Sejak hari itu, 3 babi kecil hidup aman dan bahagia. Mereka belajar bahwa kerja keras dan ketekunan akan membawa keselamatan. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah hutan yang lebat, seekor singa perkasa sedang tidur nyenyak di bawah pohon besar. Tidak jauh dari sana, seekor tikus kecil berlari-lari dengan riang. Tikus yang nakal tanpa sengaja memanjat tubuh singa yang sedang terlelap. Siapa yang berani menggangguku? Ampun Tuan Singa, tolong lepaskan aku. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Jika Tuan melepaskanku, suatu hari nanti aku pasti akan menolongmu. Hahaha, kau tikus kecil. Bagaimana mungkin kau bisa menolong singa sepertiku? Singa tertawa, tapi akhirnya ia melepaskan tikus kecil itu. Tikus berlari dengan gembira. Sementara itu, singa kembali beristirahat. Beberapa hari kemudian, singa terjebak dalam jaring pemburu yang kuat. Ia mengaum keras meminta pertolongan. Singa yang perkasa tidak bisa melepaskan diri. Ia mulai panik. Tikus yang sedang mencari makanan mendengar suara auman itu. Ia segera berlari menuju suara tersebut. Tikus kecil, apa yang kau lakukan di sini? Tenang Tuan Singa, aku akan menolongmu sekarang. Dengan gigi kecilnya, tikus mulai menggigit jaring itu sedikit demi sedikit. Akhirnya jaring itu putus dan singa terbebas. Terima kasih tikus kecil, kau telah menyelamatkanku. Aku sudah berjanji Tuan Singa, walau kecil, aku bisa menolong. Sejak saat itu, singa dan tikus menjadi sahabat baik. Mereka belajar bahwa sekecil apapun makhluk bisa membawa pertolongan besar.
Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Kisah semut kecil yang rajin dan belalang yang malas. Di sebuah padang rumput yang hijau, hiduplah seekor semut kecil yang rajin bekerja dan seekor belalang yang suka bermalas-malasan. Setiap hari, semut sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan, sedangkan belalang hanya duduk sambil bermain biola. Hei semut, kenapa kamu bekerja terus? Nikmati saja harinya. Ayo dengar musikku. Maaf belalang, aku harus menyimpan makanan untuk musim dingin. Belalang menertawakan semut, sementara semut tetap rajin bekerja tanpa menghiraukan ejekan. Semut tidak sendirian. Semua teman-temannya juga bekerja keras, mengisi lumbung mereka dengan makanan. Musim pun berganti. Daun-daun mulai gugur, udara semakin dingin. Ketika musim dingin tiba, belalang mulai kelaparan. Ia tidak punya makanan dan kedinginan. Semut, bolehkah aku minta sedikit makanan? Aku benar-benar lapar. Belalang, bukankah aku sudah mengingatkanmu? Meskipun belalang malas, semut tetap berhati baik. Mereka memberi belalang makanan agar ia tidak kelaparan. Ingat belalang, rajin bekerja akan menyelamatkanmu di saat sulit. Terima kasih semut. Aku berjanji akan belajar lebih rajin. Sejak hari itu, belalang belajar bekerja bersama semut dan tidak malas lagi. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar, jangan malas. Rajin bekerja akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di tepi hutan, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik. Suatu hari, kancil melihat sayuran segar di seberang sungai. Ia ingin sekali menyantapnya. Wah, enaknya kalau aku bisa menyeberang ke sana. Tapi, sungai itu penuh dengan buaya yang lapar. Kancil yang pintar pun mulai menyusun rencana. Aha, aku punya ide cemerlang. Ia lalu berseru kepada para buaya. Buaya, aku datang membawa pesan dari Raja Hutan. Ia ingin membagikan daging untuk kalian semua. Para buaya pun senang mendengarnya. Benarkah kancil? Wah, kami lapar sekali. Kancil meminta buaya-buaya berbaris agar ia bisa menghitung jumlah mereka. Berbarislah kalian. Aku akan menghitung satu persatu agar semua dapat bagian. Para buaya itu pun berbaris sampai ke ujung. 1, 2, 3. Wah, kalian banyak sekali. Hap, hap. Akhirnya, kancil sampai di seberang sungai dengan selamat. Terima kasih buaya, aku sudah menyeberang. Para buaya baru sadar bahwa mereka sudah ditipu. Sementara kancil pun menikmati sayuran segar dengan gembira. Wah, dasar kancil licik. Hehe, cerdik itu perlu. Tapi jangan marah ya, buaya. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah rumah kecil yang hangat, tinggallah ibu kambing bersama 7 anak dombanya. Mereka hidup bahagia. Ibu akan pergi sebentar ke pasar. Ingat ya anak-anak, jangan buka pintu untuk orang asing. Baik, Bu. Kami akan berhati-hati. Namun, dari kejauhan, seekor serigala lapar memperhatikan rumah itu dengan rencana jahat. Anak-anak, bukalah pintu. Ini, ibu kalian sudah pulang. Itu bukan suara ibu. Suara ibu lebih lembut. Serigala itu lalu mencari cara lain. Ia menyamarkan suaranya dan mengetuk pintu lagi. Anak-anak, bukalah pintu. Ini ibu kalian sudah pulang. Anak-anak domba pun
kembali mengintip dari bawah pintu. Kau bukan ibu kami. Kaki ibu kami berwarna putih. Serigala itu lalu mencari cara lain. Ia pergi ke pasar membeli sekarung tepung dan menutupi kakinya dengan tepung agar terlihat seperti kaki kambing. Serigala kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Anak-anak, bukalah pintu. Ini ibu kalian. Lihatlah kaki ibu berwarna putih. Hati-hati. Itu tetap bukan ibu. Jangan tertipu. Untung saja, ibu kambing segera pulang. Ia mengusir serigala jahat itu dan memeluk anak Kinania dengan lega. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat datang di Dongeng Ibu. Tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di dalam lautan biru yang indah, hiduplah seekor ikan kecil bernama Nemo. Walau tubuhnya mungil, Nemo selalu ceria dan disukai semua teman di laut. Namun, ada seekor ikan besar bernama Bara. Ia sering merasa paling hebat karena tubuhnya besar dan kuat. Teman-teman kecil sering takut padanya. Nemo pernah mencoba menyapa Bara dengan ramah, tapi Bara hanya mendengus sombong dan berenang pergi. Meski begitu, Nemo tidak marah. Ia tetap bersikap baik. Suatu hari, arus laut tiba-tiba menjadi sangat deras. Bara yang besar terjebak di antara bebatuan dalam gua gelap. Ia berusaha keluar, tapi gagal. Melihat itu, Nemo segera memanggil teman-temannya. Bersama-sama mereka mendorong batu dan menuntun Bara keluar dari gua. Walau kecil, Nemo dan teman-temannya kompak dan berani. Bara sangat terkejut. Ia tak menyangka ikan kecil yang dulu dianggap remeh justru menolongnya. Dengan tulus, ia berterima kasih pada Nemo dan semua teman laut. Sejak hari itu, Bara tidak lagi sombong. Ia belajar bahwa besar kecilnya tubuh tidak menentukan siapa yang paling berharga. Yang penting adalah hati yang baik dan kerjasama. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dongeng Ibu, cerita ajaib sebelum tidur. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah seekor burung kecil bernama Lilo. Lilo selalu iri melihat Raja Wali yang gagah perkasa terbang tinggi di langit biru. Ia mencoba meniru Raja Wali, tapi tubuhnya kecil. Ia pun jatuh berkali-kali. Hewan-hewan lain menertawakan. Lilo sedih dan hampir menyerah. Hingga datang seekor kupu-kupu cantik bertanya, Lilo, kenapa kamu ingin jadi Raja Wali? Kupu-kupu berkata, Setiap makhluk punya kelebihan masing-masing. Jadilah dirimu sendiri, maka kamu akan menemukan kekuatanmu. Suatu hari, seekor kelinci kecil terjebak di semak berduri. Raja Wali tak bisa menolong karena tubuhnya terlalu besar. Tapi Lilo yang mungil berhasil masuk dan menyelamatkan kelinci. Sejak saat itu, semua hewan menyayangi Lilo. Dan ia sadar dirinya berharga dengan menjadi dirinya sendiri. Anak-anak, dari kisah Lilo, kita belajar bahwa jangan iri pada orang lain. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Yang penting, kita percaya diri, bersyukur, dan menggunakan kelebihan untuk kebaikan. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dongeng Ibu, cerita ajaib sebelum tidur. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah hutan yang hijau dan indah, hiduplah seekor kelinci bernama Kiko. Kiko sangat cepat berlari, dan dia suka sekali pamer kepada teman-temannya.
Jangan terlalu sombong, Kiko. Suatu saat nanti, kamu bisa jatuh sendiri. Kata kura-kura bernama Tuti. Akhirnya, Tuti menantang Kiko untuk berlomba lari. Semua hewan hutan pun berkumpul untuk menonton. Saat lomba dimulai, Kiko langsung melesat cepat sekali, sementara Tuti berjalan perlahan. Tuti itu lambat sekali. Aku bisa istirahat dulu, pikir Kiko. Lalu ia pun tertidur pulas. Sementara itu, Tuti terus berjalan tanpa berhenti, pelan, tapi pasti. Akhirnya, Tuti berhasil sampai di garis akhir lebih dulu. Semua hewan pun bersorak gembira. Tuti tersenyum bijak dan berkata, Ingat, Kiko, jangan suka pamer. Lebih baik rendah hati dan terus berusaha. Anak-anak, dari cerita Kiko dan Tuti kita, belajar bahwa sombong itu tidak baik. Kita harus rendah hati, rajin berusaha, dan tidak meremehkan orang lain. Makasih sudah menonton cerita dongeng Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!